Soal CAT Seleksi PPS Pemilu tahun 2024. 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang A. Badan Pengawas Pemilihan Umum, B. Pengawas Pemilihan Umum, C. Penyelenggara Pemilihan Umum, D. Komisi Pemilihan Umum, E. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum. Jawabannya adalah C. 2. Kelembagaan penyelenggara pemilu kedudukannya terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E berbunyi A. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. B. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayai oleh APBN dan APBD. C. Pemilihan umum diselenggarakan Luber dan Jurdil. D. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP. Jawabannya adalah A. 3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal A. 19, B. 20, C. Pasal 21, D. Pasal 22. Jawabannya adalah D. 4. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia yaitu A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. PPLN, KPPLN. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP. D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PPS. Jawabannya adalah B. 5. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni A. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara, B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara, C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara, D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah D. 6. Pemilu di tingkat kabupaten kota berkedudukan di ibu kota kabupaten kota yang jumlah anggotanya sebanyak A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 atau 5 orang, D. 5 atau 7 orang. Jawabannya adalah C. 7. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. C. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah A. 8. Kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur dalam A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, C.
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. E. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Etik Penyelenggara Pemilu. Jawabannya adalah D. 9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: A. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati atau wali kota. B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menetapkan calon bupati atau wali kota yang telah memenuhi persyaratan. D. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati atau wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Jawabannya adalah B. 10. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama: A. 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. B. 4 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. C. 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. D. 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Jawabannya adalah A. Demikianlah prediksi soal tes CAT untuk seleksi TPS Pemilu Serentak tahun 2024. Nantikan video selanjutnya dengan cara subscribe video ini untuk mendapatkan pembahasan soal-soal berikutnya.